Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan Bapak Wakasek Kurikulum dari SMK Negeri 4 Tidore, Kepulauan, di mana saya akan mewawancarai tentang eksploitasi masalah yang ada di sekolah kami. Perkenalkan, ini Bapak kasih kurikulum di SMK Negeri 4 Tidore Kepulauan yang namanya bernama Pak Edi Sujarwo SPD. Selamat siang Pak. Selamat siang. Maaf saya mengganggu waktu Bapak ini untuk mewawancarai karena maksudnya ini tugas dari PPG yang saya ikuti tahun 2022 ini. Nah, di sini saya ingin mengemukakan pertanyaan masalah identifikasi masalah yang ada di sekolah kita. Nah, di mana saya ingin meminta tanggapan Bapak tentang kesulitan siswa dalam belajar ya, kesulitan siswa dalam belajar ini. Maksudnya menurut Bapak apa sebabnya sehingga adanya kesulitan yang ada dalam siswa yang ada di sekolah kita ini? Terima kasih Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yusrin Rashid SPD. Ini kebetulan saya sudah berada di rumah, ini baru pulang dari sekolah ya. Jadi mungkin keadaan saya ya sudah berganti pakaian dan lain sebagainya ya, karena ini di rumah. Baik, untuk menjawab pertanyaan bagaimana kesulitan belajar siswa, sebenarnya siswa itu tidak ada yang merasa kesulitan asalkan memanfaatkan apa yang ada di sekolah. Salah satunya ada perpustakaan. Hanya saja yang sekarang ini WiFi yang belum. Nah, itu perlu diadakan WiFi supaya siswa juga berkembang. Jangan hanya mengandalkan di sekolah saja perpustakaan. Nah, perpustakaan kayaknya sudah kurang berminat untuk masuk di perpustakaan. Nah, sekarang bagaimana pustakawan itu untuk menarik supaya ada daya tarik lah siswa itu masuk di perpustakaan. Tapi di samping itu yang paling penting adalah adanya WiFi. Kalau WiFi tidak ada, hanya mengharapkan kuota dari orang tua, nah, ini agak keberatan orang tua. Tapi kalau WiFi itu diadakan oleh pihak sekolah, saya yakin dan diberikan kan ada kode bagaimana untuk membuka akses internet dan lain sebagainya. Saya yakin kalau itu ada, sekolah itu akan berkembang. Karena akan siswa itu berpikir bagaimana untuk mencari pengetahuan yang telah diberikan oleh Bapak Guru ditambah dengan internet. Kalau hanya mengharapkan Bapak Ibu Guru itu sumbernya masih kurang, tapi ditambah dengan internet ya itu akan lebih luas wawasannya. Baik, jadi menurut saya siswa itu tidak ada yang merasa kesulitan asalkan Bapak Ibu Guru mengarahkan dengan yang benar ya. Penggunaan HP juga kan. Jadi ada hal-hal tertentu dan harus ada monitoring dari guru masing-masing guru bidang studi. Kalau tidak ada monitoring ya akan disalahgunakan oleh siswa itu sendiri yang seharusnya dipakai untuk belajar internet, membuka materi-materi, tapi disalahgunakan. Itu adanya dengan TikTok lah, pokoknya membuka banyak aplikasi yang ada di internet. Ya, jadi sekali lagi siswa tidak ada kesulitan bila mana ditunjang dengan media-media yang lain, alat-alat yang lain. Jangan hanya berharap dari sumbernya guru, sumbernya perpustakaan, tapi internet tidak ada. Nah, hanya mengharapkan kuota orang tua itu kan terbatas sekali.
Jadi kalau ada internet dari sekolah WiFi misalkan, ya mudah-mudahan itu bisa tercapai secara keseluruhan. Baik, itu saja. Kasih Pak, ada pertanyaan kedua lagi. Eh, Bagaimana kesulitan sekolah dalam membangun relasi dengan orang tua siswa? Baik, terima kasih dengan pertanyaan yang kedua ini. Kesulitan sekolah dalam membangun relasi atau membangun hubungan dengan orang tua. Kalau secara pribadi sebenarnya tidak ada kesulitan lagi, sama dengan siswa tadi waktu belajar. Bila mana orang tua dengan guru adanya kerjasama, jangan hanya orang tua diberikan ke pihak sekolah, nah, dibiarkan begitu saja tanpa adanya kontrol monitoring dari orang tua. Begitu juga sebaliknya, jangan guru hanya pihak sekolah itu hanya menerima. Mungkin ada hal-hal karena latar belakang yang berbeda tentunya. Latar belakang yang berbeda itu banyak macam karakter dari siswa itu sendiri, dari orang tua itu beda semua karakter-karakter itu. Jadi bagaimana pihak sekolah untuk membangun relasi dengan orang tua tadi? Jadi apabila anak membuat kesalahan, jadi harus ada pemanggilan. Pemanggilan cuma satu kali jangan, haruslah 2 kali, 3 kali. Kalau itu sudah ada pemanggilan, maka dibuatlah semacam surat peringatan. Kalau peringatan pertama, kedua, ketiga itu tidak diindahkan, maka ada pemanggilan lagi ada tindakan lebih lanjut lagi. Jadi sekali lagi bahwa untuk membangun relasi dengan orang tua, dengan masyarakat lingkungan sekitar sekolah itu tidaklah sulit. Hanya bagaimana peran kepala sekolah sekaligus peran dari guru yang ada di sekolah. Jadi, menurut saya tidak sulit, hanya kerjasama saja. Karena selama ini juga yang saya alami kurang ada kerjasama dengan pihak orang tua dengan pihak sekolah. Nah, ditunjang juga dengan adanya tata tertib sekolah. Bila mana pemanggilan ada kesalahan tingkat 1, 2, 3, kalau tidak ada tata tertib yang mengatur, diberikan sanksi apa saja, ya itu kesulitan memang. Tapi kalau ada sanksinya, tata tertib ada, sanksinya ada, bolos 3 kali misalkan, nah diberikan sanksi apa? Bolos lebih dari 3 kali diberikan sanksi apa? Aturan di tatip itu kan ada semua, lengkap. Harusnya disesuaikan, yaitu membangun relasi. Kemudian bagaimana untuk belajar, kembali ke siswa tadi, nah, belajar di sekolah dengan orang tua, mari kita bangun kerjasama yang baik. Guru memberikan pembelajaran di kelas, di sekolah, orang tua juga harus membuatlah siswa di rumah itu nyaman, nyaman belajar. Artinya jangan ada suara yang besar dengan diintimidasi dengan kalau tidak belajar saya pukul. Nah itu salah. Baik, jadi hubungan dengan orang tua dengan sekolah seperti itu. Terima kasih banyak. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir, ya, bagaimana pemanfaatan teknologi? Bagaimana pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran di sekolah kita di SMK 4 Negeri SMK 4 Pidol Kepulauan Riau? Oke, terima kasih. Dengan pertanyaan yang ketiga sekarang ini, jadi pemanfaatan teknologi untuk akhir-akhir ini di SMK Negeri 4 itu ada bantuan yang cukup banyak. Di antaranya ada alat-alat peternakan, alat pertanian, itu sudah lengkap semua. Hanya belum dimanfaatkan sepenuhnya, karena
sampai hari ini pun belum ditata posisi mesinnya itu untuk posisi mesin untuk apa penghancur pakan, contohnya jagung menjadi yang halus, digiling jadi yang halus. Itu kan belum ada penempatan mesinnya, taruh di mana aja. Jadi itu belum secara maksimal dimanfaatkan oleh siswa itu sendiri. Seandainya itu sudah diatur, sudah tertata, saya yakin dengan sendirinya ada inovasi-inovasi yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Karena dengan adanya teknologi yang sudah ada, bantuan-bantuan yang sudah ada itu belum dimanfaatkan. Kenapa? Ya belum tertata saja. Andai kata itu sudah tertata, saya yakin inovasi. Jadi dengan dengan spontan itu guru memberikan pembelajaran bagaimana tidak berharap kepada pakan sudah jadi, akan tetapi berinovasi, ya kan? Berinovasi bagaimana memberikan pakan dengan cara sendiri, mengolah sendiri, dicampur sendiri, bagaimana adonannya, berapa persen untuk jagungnya, berapa persen untuk mungkin ada dedaknya atau yang lain-lain, itu bisa dikembangkan. Itu yang namanya berinovasi dengan bahan-bahan yang ada di sekitar saja. Jadi di sini kebetulan ada petani-petani jagung yang banyak, kemudian bisa membeli dan itu bisa ya dibeli dan dibuat pakan untuk peternakan ini. Kemudian jurusan, karena ini berbicara masalah SMK, ini kan ada 2 jurusan, pertanian dengan peternakan. Kalau jurusan pertanian bagaimana berinovasi? Ya sekarang sekolah kan tidak ada alat sama sekali. Masa zaman sekarang zamannya kok zaman cangkul, sudah tidak lazim. Sudah tidak lazim zaman cangkul itu. Sekarang zaman traktor, tapi sekolah kan tidak ada berkembang untuk bagaimana kerjasama buatlah sebuah perjanjian MOU dengan dinas pertanian. Kan ada di sini ada BPP, nah itu bisa diajak kerjasama. Tanpa itu mengharapkan tenaga siswa tidak mampu. Jangankan ukuran yang setengah hektar, ya kan? 1 petak ukuran 10 kali 5 meter saja anak-anak kewalahan dengan tenaga manusia sekarang ini. Nah, kemudian di samping itu belum adanya pelatihan-pelatihan yang khusus buat guru-guru. Contohnya ada alat bagus, tapi guru tidak bisa memanfaatkan untuk bagaimana membunyikan mesin itu pun masih bingung, ya kan? Terus bagaimana untuk yang lain, karena ini alatnya bukan hanya satu macam, ini banyak macam ini, apalagi bantuan yang sekarang ini. Ya, ini harus ada pelatihan khusus lah buat guru perguruan, terutama peternakan maupun pertanian itu sendiri. Jadi kembali kalau ingin berinovasi ya ada pelatihan yang lebih khusus lagi, khususnya yaitu untuk jurusan pertanian maupun peternakan. Bukan hanya mengharapkan inovasi dari siswa, bukan. Inovasi itu semua pihak. Ya, bagaimana guru memberikan perubahan-perubahan kepada siswa, nah, supaya siswa itu pun ada perubahan-perubahan pola pikir, berpikir untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Jadi itu jawaban dari saya, bagaimana memanfaatkan teknologi maupun bagaimana cara siswa itu berinovasi. Bukan hanya siswanya, tapi gurunya juga harus berinovasi. Ya. Tapi gurunya bagaimana? Ya harus ada pelatihan dulu. Kalau tidak ada pelatihan ya bagaimana untuk yang ada alat-alat ini kita gunakan ini? Karena belum ada pelatihan khusus gitu, untuk menggunakan alat-alat yang sudah tersedia sekarang ini. Baik itu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Bapak Kurikulum atas waktunya. Sama-sama. Saya berterima kasih sehingga tugas saya ini dapat selesai. Amin. Mudah-mudahan sukses. Baiklah, itulah tadi sesi wawancara saya dengan Bapak Wakil Kurikulum di SMK Negeri 4 Tidore Kepulauan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.